Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kurotul Aini dengan NIM 64225163. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas pertama bisnis ya dengan mata kuliah bisnis internasional. Di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu tentang ekspansi PT Nusantara Coffee ke Vietnam. PT Nusantara Coffee adalah perusahaan kopi lokal Indonesia yang sedang berkembang pesat. Perusahaan ini ingin memperluas pasar ke luar negeri karena penjualan dalam negeri mulai stagnan. Manajemen memutuskan untuk masuk ke pasar Vietnam dengan dua alternatif strategi. Yang pertama, ekspor langsung produk ke Vietnam. Yang kedua, membuka pabrik melalui investasi langsung luar negeri atau FDI. Namun, perusahaan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasar Vietnam. Yang kedua, perbedaan preferensi rasa konsumen. Ketiga, risiko biaya tinggi jika membuka pabrik. Keempat, kompetitor global sudah lebih masuk. Lalu ada pertanyaan analisisnya, ada 4 pertanyaan, yaitu pertama, analisis alasan PT Nusantara Coffee melakukan bisnis internasional berdasarkan dasar bisnis internasional. Yang kedua, bandingkan strategi ekspor versus FDI, mana yang lebih tepat, jelaskan dengan alasan dan terkait dua strategi tersebut. Yang ketiga, jelaskan risiko dan peluang dari ekspansi ke pasar global berdasarkan konsep globalisasi pasar dan produksi. Yang keempat, berikan rekomendasi strategi terbaik dan jelaskan langkah implementasinya secara rinci. Berikut penjelasannya. Yang pertama, alasan Nusantara Coffee melakukan bisnis internasional. Yang pertama, pasar dalam negeri mengalami stagnasi atau stagnan. Pertumbuhan penjualan di Indonesia menunjukkan penurunan sehingga penting untuk mengeksplorasi pasar baru. Yang kedua, mencari kesempatan pasar yang lebih luas. Vietnam memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi, menjadikannya pasar yang menarik untuk diperluas. Yang ketiga, diversifikasi risiko, tidak ingin bergantung hanya pada satu negara. Yang keempat, keunggulan produk lokal. Kopi dari Indonesia memiliki rasa unik yang mampu bersaing dengan pasar internasional. Yang terakhir, globalisasi pasar. Kemudahan dalam mengakses perdagangan antar negara mendorong perusahaan untuk merambah pasar global. Lalu yang kedua, perbandingan strategi ekspor versus FDI atau foreign direct investment. Yang ekspor, yang pertama, produksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Yang kedua, biaya lebih rendah. Ketiga, risiko rendah. Keempat, kontrol pasar terbatas atau bergantung distributor. Yang kelima, pemahaman pasar, kurang memahami pasar lokal. Yang keenam, keuntungan terbatas. Yang ketujuh, waktu implementasi sangat cepat. Yang kedelapan, kesesuaian cocok untuk tahap awal. Untuk FDI, yang pertama, investasi langsung di negara tujuan. Yang kedua, biaya sangat tinggi. Yang ketiga, risiko tinggi. Yang keempat, kontrol pasar penuh atau kendali langsung. Yang kelima, pemahaman pasar, lebih memahami pasar global lokal. Yang keenam, fleksibilitas sulit dihentikan. Yang ketujuh, waktu implementasi lebih lama. Yang kedelapan, kesesuaian cocok untuk jangka panjang. Lalu di sini ada risiko dan peluang dari ekspansi ke pasar global berdasarkan konsep globalisasi pasar dan produksi. Yang pertama, risiko, ada perbedaan selera konsumen, persaingan global ketat. Yang ketiga, biaya tinggi terutama FDI. Lalu peluangnya, pasar lebih luas, meningkatkan keuntungan, lalu meningkatkan brand internasional. Lalu ada strategi dan langkah implementasi. Strategi yang tepat yaitu memulai dengan ekspor, kemudian beralih ke FDI jika pasar sudah berpotensial. Langkahnya, yang pertama, riset pasar. Kedua, memulai ekspor. Ketiga, adaptasi produksi. Keempat, promosi dan pemasaran. Lalu yang kelima, ekspansi FDI. Di sini ada soal yang kedua, studi kasus yang kedua. Di sini ada konflik budaya dan regulasi pada perusahaan fashion global. Yang pertama, perusahaan fashion asal Korea Selatan, K-Style Corp, membuka cabang di Timur Tengah. Produk mereka populer di Asia, namun di negara tujuan mengalami penolakan pasar.
Permasalahan yang terjadi, yang pertama, desain pakaian dianggap tidak sesuai norma budaya lokal. Yang kedua, regulasi pemerintah membatasi impor produk tertentu. Yang ketiga, karyawan lokal merasa tidak nyaman dengan gaya manajemen Korea. Lalu yang terakhir, kritik muncul terkait isu etika tenaga kerja. Lalu pertanyaannya, ada 4 pertanyaan, yaitu analisis pengaruh lingkungan budaya terhadap kegagalan perusahaan tersebut. Yang kedua, jelaskan peran lingkungan politik dan hukum dalam kasus ini. Ketiga, identifikasi kesalahan strategi manajemen dan menghadapi lingkungan internasional. Lalu yang keempat, buat solusi strategi, yaitu dengan aspek adaptasi budaya, strategi politik dan hukum. Lalu yang ketiga, etika bisnis dan CSR. Lalu di sini yang pertama, pengaruh lingkungan budaya terhadap kegagalan. Kegagalan Kistyle-Corp dalam ekspansi ke Timur Tengah dipengaruhi oleh faktor lingkungan budaya yang tidak dipertahankan dengan baik. Perusahaan tidak menyesuaikan dengan desain pakaian dengan norma dan nilai budaya lokal sehingga dianggap tidak sesuai. Selain itu, ketidakpengertian mengenai kebiasaan dan selera masyarakat setempat menjadikan perusahaan tidak mampu memenuhi tuntutan pelanggan. Perbedaan cara pengelolaan antara budaya Korea dan budaya lokal turut membuat para karyawan merasa tidak betah, yang berpengaruh pada hasil kerja dalam organisasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa jika tidak ada penyesuaian budaya yang sesuai, perusahaan akan menghadapi tantangan dalam hal penerimaan di pasar global. Lalu di sini ada peran lingkungan politik dan hukum. Lingkungan hukum dan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Kistyle-Corp dalam memperluas jangkauannya di wilayah Timur Tengah. Adanya aturan pemerintah seperti larangan impor produk tertentu menjadi tantangan besar bagi perusahaan dalam mendistribusikan barang-barangnya. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan norma etika bisnis yang diterapkan di negara tujuan. Namun, tampaknya perusahaan kurang memperhatikan aspek ini, yang berujung pada kritik dari masyarakat, ketidakpatuhan atau minimnya pemahaman tentang hukum dan kebijakan setempat, dan merusak citra perusahaan dan menghambat operasionalnya. Oleh karena itu, pemahaman serta ketaatan terhadap lingkungan hukum dan politik sangat krusial agar perusahaan dapat berfungsi dengan baik dan diterima global. Lalu, di sini ada identifikasi kesalahan strategi manajemen. Kesalahan strategi manajemen Kistyle-Corp terletak pada kurangnya persiapan dalam menghadapi pasar internasional. Setiap negara memiliki cara berpikir berbeda-beda. Seharusnya perusahaan harus melakukan riset dulu sebelum memasarkan produk yang akan mereka pasarkan. Lalu perusahaan juga gagal dalam melakukan adaptasi produk dengan norma lokal, sehingga desain pakaian tidak sesuai dengan budaya setempat. Pendekatan manajemen yang diterapkan juga tidak sejalan dengan kondisi angkatan kerja setempat, sehingga membuat para karyawan merasa tidak nyaman. Di sisi lain, perhatian perusahaan terhadap peraturan dan prinsip etika bisnis yang ada tampak kurang, yang mengakibatkan berbagai kritik serta masalah hukum. Semua ini menunjukkan bahwa pendekatan yang kurang fleksibel dan lemah dalam riset dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya ekspansi secara global. Lalu ada solusi strategisnya. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama, adaptasi budaya. Yang pertama, menyesuaikan model pakaian dengan norma lokal atau lebih sopan atau tertutup. Yang kedua, mengikuti selera warna, gaya, dan tren masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, menghormati budaya, agama, dan kebiasaan lokal. Yang keempat, melibatkan desainer atau staf lokal untuk insight budaya. Lalu, di sini ada strategi politik dan hukum. Yang pertama, memahami dan mengikuti kebijakan ekonomi negara tujuan. Yang kedua, bekerja sama dengan distributor atau mitra lokal. Yang ketiga, mengurus izin supaya usaha sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, mematuhi aturan tenaga kerja dan hak karyawan. Lalu ada aspek etika bisnis dan CSR. Menerapkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menghormati hak-hak kerja sesuai standar internasional. Lalu yang terakhir, melaksanakan program CSR untuk masyarakat sekitar. Lalu di sini ada studi kasus yang ketiga tentang perdagangan global dan investasi internasional. Perusahaan elektronik dan kebijakan perdagangan internasional. PT Global Tech Indonesia ingin mengekspor produk elektronik ke Eropa.
Namun mereka menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama, biaya impor tinggi dari negara tujuan. Kedua, adanya kebijakan kuota impor. Ketiga, kompetitor dari Cina menjual produk lebih murah atau dumping. Lalu yang keempat, pemerintah Indonesia menawarkan subsidi ekspor. Di sisi lain, perusahaan mempertimbangkan untuk membuka pabrik di Eropa melalui investasi langsung luar negeri atau FDI. Yang lalu pertanyaannya, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, analisis kasus ini menggunakan teori perdagangan internasional atau absolute advantage dan comparative advantage. Yang kedua, jelaskan dampak kebijakan perdagangan yaitu tarif, kuota, dumping atau subsidi terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, bandingkan strategi ekspor versus investasi langsung luar negeri atau FDI dalam kasus ini. Yang keempat, buat keputusan strategis terbaik dan jelaskan alasan berbasis teori dan kondisi global. Yang pertama, analisis dengan teori perdagangan internasional. Yang pertama ada absolute advantage, yaitu teori ini menyatakan bahwa suatu negara unggul jika memproduksi barang dengan biaya lebih rendah atau produktivitas lebih tinggi dibanding negara lain. Lalu, jika Indonesia mampu memproduksi elektronik dengan biaya lebih murah dibanding negara Eropa, maka Indonesia memiliki keunggulan absolut. Namun, dalam kasus ini adanya tarif impor tinggi, kuota impor membuat keunggulan biaya tersebut tidak efektif karena harga jual di Eropa menjadi lebih mahal. Yang kedua, comparative advantage. Teori ini menekankan bahwa negara harus fokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang atau opportunity cost lebih rendah dibanding negara lain. Indonesia kemungkinan memiliki keunggulan komparatif di sektor manufaktur elektronik karena biaya tenaga kerja lebih rendah, efisiensi produksi tertentu. Namun muncul masalahnya, produk Cina lebih murah atau dumping menurunkan daya saing Indonesia. Kebijakan Eropa atau tarif dan kuota menghambat ekspor. Lalu di sini ada dampak kebijakan perdagangan terhadap perusahaan. Yang pertama, tarif biaya impor tinggi, harga barang produk di pasar Eropa menjadi mahal, volume ekspor turun, atau tarif membuat produk Indonesia kurang kompetitif secara harga. Lalu yang kedua, kuota impor, jumlah produk yang bisa dijual di Eropa terbatas, lalu kesulit memperluas pangsa pasar. Meskipun ada permintaan, perusahaan tidak bisa menjual bebas. Dumping atau produk Cina lebih murah, produk PT Global Tech kalah harga di pasar. Konsumen lebih memilih produk Cina atau dumping menciptakan persaingan tidak sehat dan menekan profit. Lalu di sini ada subsidi ekspor dari pemerintah Indonesia. Biaya produksi atau distribusi bisa ditekan, harga jual bisa lebih kompetitif atau intinya subsidi menjadi dukungan positif tetapi seringkali tidak cukup kuat untuk mengatasi semua hambatan. Lalu di sini ada perbandingan strategi ekspor versus FDI. Yang pertama, aspek biaya awal. Ekspornya rendah, kalau FDI-nya jadi tinggi. Lalu tarif impornya terkena tarif tinggi, kalau FDI-nya tidak terkena tarif. Lalu biaya produksinya, ekspornya lebih murah, dalam kurung tenaga kerja rendah, kalau FDI lebih mahal atau dalam kurung standar Eropa. Lalu yang keempat, biaya logistik dari ekspor tinggi, pengiriman jauh, kalau FDI lebih rendah karena dekat pasar. Di sini ada biaya logistik kalau ekspor tinggi, pengiriman jauh, kalau FDI lebih rendah atau dekat pasar. Terus kecepatan distribusi lebih lambat, untuk FDI lebih cepat. Daya saing harganya lebih lemah dan lebih kuat, resikonya lebih rendah, FDI-nya lebih tinggi. Akses pasarnya terbatas dan kalau FDI lebih luas dan fleksibel. Lalu di sini ada keputusan strategi terbaik. Keputusan strategi yang paling tepat untuk PT Global Tech Indonesia ialah menggabungkan strategi ekspor dengan transisi bertahap menuju investasi langsung asing atau mendirikan pabrik di Eropa. Pada fase awal, perusahaan masih bisa melakukan ekspor dengan dukungan subsidi dari pemerintah Indonesia guna mengurangi biaya. Namun, dalam perspektif jangka panjang, pendekatan FDI menjadi lebih menguntungkan karena dapat menghindari berbagai hambatan perdagangan seperti tarif yang tinggi dan kuota impor yang diterapkan oleh negara-negara Eropa. Selain itu, dengan memproduksi secara lokal di Eropa, perusahaan dapat meningkatkan daya saing terhadap produk-produk dari Cina yang lebih terjangkau serta mendekatkan diri pada konsumen. Mengacu pada teori keunggulan komparatif, perusahaan mampu memanfaatkan efisiensi produksi di lokasi-lokasi yang paling menguntungkan. Sementara kondisi global dan kebijakan proteksi perdagangan menjadi FDI
sebagai opsi strategis untuk kelangsungan usaha. Dengan demikian, pendekatan bertahap atau ekspor ke FDI adalah keputusan yang paling logis dan memberi keuntungan. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.